kegiatan Loka Karya 8 pada hari ini terkait rencana kerja guru penggerak kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam bahagia. Salam bahagia. Sesanti amai bagja kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat bertemu, berkumpul bersama di tempat ini guna melaksanakan kegiatan Loka Karya 8 terkait rencana kerja guru penggerak. Dan besar harapan semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut aja. Namun sebelum lanjut kita biasakan diri berdoa sebelum melaksanakan sesuatu, dan mari kita duduk yang baik, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada sampul, bukanlah sembarang sampul, namun sampul yang khusus dibeli di Kota Batu. Bapak Ibu, di sini kita kumpul bukanlah sembarang kumpul, namun kita kumpul demi pendidikan yang bermutu. Ya, tepuk tangan untuk CGP hebat. Ya udah, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita gimana ya? Biar semangat. Ya, ada yang ingin menyumbangkan ice breaking atau tepuk semangat untuk memimpinnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih Bu Anis ya. Bapak Ibu ulangi lagi sekali, mari kita tepuk semangat bersama-sama yang semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu pada sesi 1, yaitu tentang pengantar Loka Karya ya. Pembukaan sudah kita buka tadi bersama. Sekarang kita lanjut pada tujuan. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah agar CGP memiliki rencana pengembangan diri dan program selama 1 tahun yang didukung oleh semua warga sekolah. Ya, semua warga sekolah itu baik itu kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, komite sekolah, ya, paguyuban dan lain sebagainya, masyarakat sekitar dan pemerintah. Kemudian agenda kita hari ini adalah pengantar Loka Karya. Kemudian dilanjutkan di mana saya sekarang. Yang ketiga, ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Yang keempat, rencana kerja pengembangan diri. Kemudian rencana kerja pengembangan program, strategi pelibatan warga sekolah, dan yang terakhir adalah penutup dan tindak lanjut. Bapak Ibu, demikian agenda pada pertemuan hari ini ya. Ada 7 agenda yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Nah, di sini sebelum lanjut seperti biasa kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas, kalau di sini saya tawarkan yang sudah ada, yang terbiasa, seperti ada waktu mulai dari selesai dan tepat waktu, kemudian aktif, berpartisipasi aktif dalam diskusi, itu yang diharapkan. Kemudian menghargai, yaitu menghargai pendapat peserta lain, dan handphonenya ya di silent atau digunakan di luar ruangan jika sangat kepepet. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan ruangan bersama-sama, dan perlengkapan mengembalikan setelah selesai ya. Bagaimana, ada usul tambahan dari Bapak Ibu terkait kesepakatan kelasnya Bapak Ibu? Kalau ada silakan sampaikan, kita tambahkan. Bagaimana, pas? Pas. Oke, kalau pas kita lanjutkan. Di sini kita akan berbagi pembelajaran, yaitu pelaksanaan Loka Karya 7. Nah, apa nanti yang meliputi pelaksanaan Loka Karya 7 dalam berbagi pembelajaran? Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan menuliskan kata kunci pembelajaran yang diperoleh dari Loka Karya 7. Kemudian
menuliskan pada pinut nanti setiap peserta dapat menuliskan lebih dari satu kata kunci. Kemudian menceritakan kata kunci yang ditulis serta membaca kembali kata kunci yang sudah dan ditempelkan ya. Mohon bantu Pak Fayan dan Pak Putu membagikan post-it. Bapak Ibu CGP akan menuliskan kata kunci ya, kata ya bebas. Bebas warnanya apapun boleh ya. Kemudian satu-satu dapat membuat kata kunci yang sudah kata kunci dari masing-masing CGP atau dari masing-masing Bapak Ibu pada Lokakarya 7. Paham maksudnya? Paham. Ya. Misalnya apa sih kata kunci? Misalnya contohnya kerjasama. Ya, itu kan kata kunci dalam pelaksanaannya, kolaborasi. Itu contoh. Kemudian nanti Bapak Ibu akan memaparkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya bacakan dulu kata kunci yang sudah dituliskan oleh teman-teman di kelompok 1. Di sini yang pertama ada berbagi, kemudian luar biasa, menyenangkan, promosi. Apa yang promosi tadi? Kita punya program terus dipromosikan. Oh betul. Iya. Promosi program, kemudian kolaborasi yang baik, berbagi praktik baik, komunikasi, kerjasama, belajar hal baru. Ya, jadi dari kata kunci yang dituliskan oleh teman-teman di sini ada beberapa yang menuliskan berbagi. Mungkin maksudnya di sini kita pada saat Lokakarya 7 itu kita berbagi praktik baik, dari apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, terutama mengenai program yang berpihak pada murid. Dari situ juga kalau saya memperoleh inspirasi dari praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana. Jadi mungkin nanti inspirasi itu mudah-mudahan bisa diterapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Kemudian ada yang luar biasa, menyenangkan. Ada juga kolaborasi ya, dari sana kita pada saat Lokakarya 7 itu kita melakukan kerjasama sehingga acara yang pada saat panen karya itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kelompok 1 ya sudah menjelaskan. Selanjutnya kelompok 2 ya, di sana ada 5 kata kunci. Mohon perwakilan kelompoknya menjelaskan ya. Langsung menjelaskan nanti kata kunci dari masing-masing yang sudah dipasang ya. Kalau perlu bantuan pendapat temannya dipersilahkan. Silakan siapa yang maju? Ya, Pak Agus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini adapun kata kunci yang sudah dibuat oleh kelompok 2 itu yang pertama itu berbagi program, kemudian kreatif, ada refleksi, ada evaluasi, kemudian ada kreatif, inovatif, kolaborasi, kemudian kreatif dan inovatif. Nah, jadi di sini mungkin hampir sama dengan kelompok 1. Nah, jadi di sini yang saya buat itu kata kuncinya adalah berbagi program atau berbagi praktik ya. Nah, di mana dalam Lokakarya 7 kemarin, jadi mungkin semua CGP, masing-masing CGP sudah membuat berbagi program atau berbagi praktik baik. Nah, di mana program-program itu nanti bisa kita lanjutkan di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi apa yang kita anggap programnya itu baik, nanti kita bisa lanjutkan di sekolah kita. Nah, seperti itu, sehingga tidak menuntut program itu saja, sehingga keberlanjutannya jadi kita memiliki banyak program yang bisa kita kembangkan di sekolah, terutama yang berdampak kepada murid. Nah, itu. Kemudian yang di sini yang paling banyak itu adalah kreatif ya, inovatif, nah mungkin dan kolaborasi. Nah, jadi banyak juga teman-teman kami dari kelompok 2 yang membuat kreatif, sehingga nanti program yang kita buat itu yang berdampak pada murid, setidaknya program tersebut
lebih kreatif sehingga tidak membuat murid menjadi bosan. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, pertama untuk Agus dari perwakilan kelompok 2. Dari kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang perwakilan dari kelompok 3 menyampaikan kata kunci yang muncul ya dari pikiran kami. Yang pertama ada sharing, inspiratif, kemudian ada kolaborasi berbagi, kemudian ada kerjasama kolaborasi, rasa empati kolaborasi, kerjasama, kerja keras, dan semangat berbagi. Mungkin lebih banyak ke kolaborasinya ya. Nah, di sini saya mulai dari yang pertama dari sharing. Jadi kita di sana saat Lokakarya 7 kita sama-sama sharing ya, sama-sama sharing program yang telah dilakukan gitu ya, dan juga sudah ada kelas berbaginya. Jadi ada perwakilan dari kita yang berbagi aksi nyata yang telah dilakukan gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, saling berbagi di sana. Kemudian inspiratif, tentu dari kita berbagi ya, kita memperoleh inspirasi baru terkait program-program ke depan gitu ya. Jadi dari program-program yang telah kita lakukan, kita berbagi, kemudian kita mendapatkan inspirasi. Kolaborasi tentu kita saat Lokakarya 7 itu sangat tampak ya, mulai dari sesama PP juga secara umum, dimana dari awal kita sudah kolaborasi membuat berbagai media pameran ya, seperti player ya, kemudian ada itu yang pakai foto ya, background itu. Nah kita sudah berkolaborasi di sana dengan sangat banyak, berbagi sudah, kerjasama, kolaborasi dan kerjasama saya rasa jadi satu ya. Rasa empati juga ya di antara kita, jadi kita saling pengertian. Ada yang mungkin kurang di bidang IT, kita bisa saling bantu. Ada yang pintar mendekorasi gitu ya, membantu dekorasinya. Jadi selain empati juga kerjasama di sana. Kerja keras, nah kerja keras tentu kita juga tunjukkan itu ya, bagaimana kita menunjukkan yang terbaik saat pameran gitu ya. Bahkan ada yang sampai lembur ya untuk menyiapkan itu. Dan juga semangat berbagi. Nah semangat berbagi juga ditunjukkan oleh kita semua, terutama yang tampil ya, yang tampil sebagai perwakilan 3 orang itu saya rasa sangat luar biasa sekali. Sedangkan dulu untuk teman-teman yang tampil politik, sering Pak Murah ya, luar biasa sekali dan sangat menginspirasi ya. Semoga ke depan kita juga bisa melakukan aksi nyata yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, untuk waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wayan, tepuk tangan ya untuk Pak Wayan sudah menyampaikan dan menjelaskan dari kata kunci yang dibuat serta sudah dipasang oleh masing-masing kelompok ya. Seperti sudah Bapak Ibu dengarkan tadi, simak bersama bahwa kata kuncinya bervariasi. Ada tadi kolaborasi yang paling banyak, kerjasama, berbagi, sharing, inspiratif, rasa empati, kolaborasi, kerja keras, semangat berbagi, ya kreatif, inovatif, refleksi dan evaluasi serta banyak hal lainnya. Di mana semua kata kunci yang Bapak Ibu sudah pasangkan di kertas plano itu merupakan kata kunci dari pelaksanaan kegiatan Lokakarya 7 ya, yang sangat menginspirasi karena apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan, sudah pasang itu memang menjadi dasar dan tolak ukur untuk tercapaian sebuah tujuan ya. Karena kemarin kita sudah menghasilkan sebuah produk, di mana untuk menghasilkan produk itu perlu adanya kerjasama, kolaborasi, saling mengisi ya. Karena kembali kita adalah makhluk yang unik yang memiliki kodrat masing-masing sehingga perlu melengkapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bapak Ibu, berbagi pembelajaran pelaksanaan Loka 7 sudah kita lewati, kita lanjut pada sesi 2 yaitu di mana saya sekarang ya. Di mana Bapak Ibu sekarang? Di Hotel Jember Warna ya. Kalau realitanya di mana sekarang? Di
di Hotel Jumbarwana. Nah, sekarang kita akan bahas sesi 2 di mana Bapak Ibu sekarang dalam pelaksanaan kegiatan guru penggerak ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan petakan posisi diri di mana sih Bapak Ibu ada sekarang ya. Nah, terkait ini nanti Bapak Ibu bisa tulis ya, isi lengkapi tabel ini. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan dibagikan kertas plano masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan menuliskan nama dari masing-masing kelompok ya, nama CGP. Kemudian ada kompetensi, seperti di sini ada mengembangkan orang lain. Apakah sudah atau belum mulai dilakukan, sering dilakukan? Ya, nanti Bapak Ibu isi tanda di sana. Kemudian memimpin pelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah. Nanti di kertas plano Bapak Ibu tulis masing-masing kelompok dan langsung diisi centang untuk penilaian. Nanti di file yang sudah di-share di masing-masing kelompok PP-nya itu dikirim lagi setelah dilengkapi, kirim ke PP masing-masing untuk diupload di LMS. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Saya akan bercerita sedikit kenapa di plano itu saya ada yang konsisten dan ada yang sering. Pertama tentang mengembangkan orang lain. Kami di kelompok 3 dari beberapa kali kita ketemu. Kelompok 1 ya maaf ya. Kelompok 1 setelah sering berbagi, ternyata kita memang sering melakukan pengembangan diri. Salah satu contohnya untuk kami tidak henti-henti untuk mencari ilmu terbaru atau mengupdate pengetahuan kami tentang bagaimana mencari metode pembelajaran yang terbaik yang bisa kita lakukan di kelas. Kami juga terus bergerak melakukan pembebasan kepada rekan-rekan sejawat yang tidak tergabung dalam guru penggerak pada gelombang ini. Bagaimana apa yang kami dapatkan, apa yang kami lakukan di Lokakarya, apa yang kami dapatkan di LNS melalui Zoom meeting itu kami imbaskan ke rekan-rekan, itu kami lakukan sehingga kami berani mengatakan mengembangkan orang lain dan diri sendiri itu kami berikan nilai 4 karena itu konsisten kami lakukan. Berikutnya memimpin pembelajaran, itu kegiatan di kelas kami lakukan pengembangan peserta didik itu secara konsisten kami lakukan karena kami yakin rekan-rekan semua juga berani nilai 4 karena kita bukan baru pertama kali jadi guru. Kita adalah guru yang bukan baru mengajar, ya. Kita sudah terbukti bahwa kita bisa menjadi pemimpin di kelas, pemimpin pembelajaran. Terus, kenapa saya mengatakan pemimpin manajemen sekolah yang diperkecil ke dalam bentuk pemimpin manajemen kelas? Kami hanya katakan sering, bukan konsisten, karena di sini kami baru belajar bagaimana cara memimpin kelas dengan baik, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bisa mengubah paradigma pendekatan pembelajaran dari guru ke peserta didik. Itu kami terus terang aja, kami sebagian besar terbiasa teacher center kalau belajar gitu. Sekarang kita ubah itu ke student center. Ya tidak konsisten kami lakukan, tapi sudah 90% di jurusan kami sudah melakukan itu semua. Contohnya pembelajaran kemarin seperti yang kita lakukan di aksi nyata itu bagaimana melibatkan peserta didik dalam belajar, mengajak dia memilih media pembelajaran apa yang ingin dia gunakan atau tugas produk akhir apa yang dia inginkan. Itu kita sudah mulai lakukan, sudah sering kita lakukan, tapi belum konsisten karena ada beberapa kali kejadian kita tidak bisa melakukan itu ya, karena mungkin kendala waktu, kendala dikejar dengan target harus menyelesaikan materi ini, sehingga itu belum konsisten kami lakukan. Mungkin itu perbaikan kami dan analisa kami ke depannya. Begitu juga untuk yang memimpin pengembangan sekolah, mewujudkan visi misi sekolah, mengaitkan visi misi itu ke dalam pembelajaran, itu kami belum konsisten lakukan karena kami semua di kelompok 1 itu basically itu guru top gitu. Guru yang tidak terlibat di kurang yang jelek orang itu
kami itu guru dogen, bukan guru yang kami bukan acuh teracuh terhadap manajemen sekolah, bukan, tapi apa yang diperintahkan oleh sekolah oke kita jalankan, kita sesuaikan. Tapi kami lebih pasif. Tapi otomatis semenjak kami ada di sini, kami belajar bahwa kita tidak bisa diam. Kita sekolah maju juga karena kita. Sekolah itu milik kita bersama, jadi kita berusaha untuk memberikan sumbangsih juga kepada sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Agus ya. Sudah memaparkan, sudah bercerita tentang posisi diri, mengapa Pak Agus mengisi sering dan konsisten ya. Sudah tadi alasannya ya, kita juga mendengarnya cukup bangga. Di sana ada tercentang sering dengan poin 90% lebih sudah dilaksanakan, berarti sudah mendekati konsisten ya. Dengan alasan tadi sementara ini Pak Agus ibarat lebih banyak berkecimpung di kelas ya. Semoga saja kedepannya nanti ada peluang mendapat tugas tambahan sehingga terlibat dan konsisten dalam manajemen visi misi sekolah ya. Walaupun di sini harapan kita ya, walaupun gimana ya, tidak diberikan tugas tambahan ya, semaksimalnya kita juga harus ya sudah tahu visi misi sekolah kita bagaimana usaha kita sebagai guru di kelas untuk bisa mewujudkan visi misi sekolah tersebut, sehingga kita konsisten setiap harinya ya. Baik, terima kasih Pak Agus, sudah bagus sekali ya. Dimana saya sangat bangga di sana, walaupun tercentang sering ya, saya stressing lagi sekali, tetapi sudah hampir konsisten ya. Kemudian dilanjutkan pada kelompok 2. Kelompok 2 diwakilkan oleh ya Bapak Murah Komang Nurdiana, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan ya kategori kompetensi guru penggerak ya. Nah, adapun yang sudah kelompok kami tuliskan, jadi di sini ada 5 anggota di sini. Ya, sendiri Gusti Ngurah Komang Nurdiana. Jadi dalam kompetensi itu mencantumkan konsisten dilakukan untuk semua kompetensi. Kemudian Adi Sujayanti juga sama, konsisten dilakukan semuanya. Dan Ketua Wahyu Dr. Agus Parmito juga mencantumkan kompetensi konsisten dilakukan. Nah, Bu Dirjen mungkin yang masih dalam seimbang ya, jadi dalam memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah masih dalam kategori sering dilakukan. Nah, kenapa kami mencantumkan penilaian seperti ini? Nah, karena dia tahu sendiri kelompok kami dari satu sekolah ya, jadi sudah sering diajak di dalam sekolah, dan dia tahu sendiri bagaimana rekan-rekan dari CGP ini dalam melakukan tupoksinya di dalam sekolah. Nah, yang pertama sini mengenai kompetensi mengembangkan orang lain dan memimpin pembelajaran ya. Nah, ini mungkin dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan ya, sekiranya sama seperti itu kondisinya. Jadi memang merupakan suatu tugas pokok utama di sini sebagai seorang guru, bagaimana harus mampu mengembangkan orang lain ya. Nah, ini bisa dengan cara sharing, berbagi program, dan sering di rapat kami di sekolah juga mengadakan kegiatan berbagi. Dan kami juga memberikan kesempatan pada CGP-CGP yang ada untuk memberikan waktu untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Nah, itu tentu saja merupakan bagian dari mengembangkan orang lain. Nah, memimpin pembelajaran juga bisa dilihat dari pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi sudah ada perubahan ya, perubahan paradigma di dalam pembelajaran. Nah, di sini mungkin di dalam memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Nah, kalau di kelompok 1 tadi mungkin mencantumkan seperti itu sering. Nah, kalau di sini ya, di kelompok kami sudah banyak yang konsisten, karena kami tahu dia dari CGP-CGP yang ada di sini adalah semua merupakan bagian dari tim pengembang sekolah pertama di sana. Jadi secara otomatis di sana pasti merupakan tugas yang sering rutin dilaksanakan, sehingga kami bisa mencantumkan nilainya konsisten dilakukan. Nah, kemudian dalam memimpin manajemen sekolah ya, nah kami merasa bangga dengan teman-teman CGP
Dan kemarin sudah kami berdiskusi dengan seluruh warga sekolah. Jadi CGP kami ini merupakan orang-orang yang top ya. Nah, Bu Anies di sini sudah dia sudah mendapat posisi sebagai Wakabid 2 kurikulum. Pak Wahyu Wakabid 2 kesiswaan. Pak Agus Pramito dia Wakabid 2 Humas. Dan Bu Dirjen ini nanti mungkin diposisikan di kepala perpustakaan. Jadi kenapa kami mencantumkan di pemimpin pengembangan sekolah ya, karena memang dari segi kinerja sudah sangat memenuhi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah ya sudah menyampaikan dan menceritakan ya, peta posisi diri ya. Tadi nilainya atau kompetensinya konsisten dan ada 2 yang masih sering ya dengan alasan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah tadi, dan itu pun saya ketahui. Dan juga penyampaian dari Ibu Kepala Sekolahnya ya kemarin menyampaikan pada saya bahwa CGP-nya sekarang katanya berontak ke arah positif gitu ya. Saya kaget berontak, kenapa semua dibongkar-bongkar dirubah ke arah yang positif dan sudah menggerakkan dan bersinergi berbagi pada teman-teman lain ya. Jadi kita pun bangga, apalagi kita ketahui bersama seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, jadi posisi-posisi dalam tim pengembang sekolah tadi ya. Mudah-mudahan nanti dan saya yakin nanti ada perubahan ya, perubahan yang mengarah ke yang lebih baik lagi ya. Itu harapan kita semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Dilanjut pada kelompok 3. Siapa yang mewakilkan? Ya, Pak. Iya, Yudi Chandra Negara. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan presentasikan mengenai pemetakan potensi diri. Untuk saya sendiri di sini dalam mengembangkan orang lain, saya memberikan nilai 3, walaupun memang dalam keseharian saat rapat saya selalu memberikan materi yang saya peroleh di penggerak. Saya sharing ke teman-teman, sharing kepada guru-guru lain, namun belum konsisten. Kemudian untuk yang kedua, memimpin pembelajaran. Tentu di sini memimpin pembelajaran itu biasanya saya di sekolah itu di akhir pembelajaran ataupun di sebelum pulang kita selalu duduk bersama semuanya melaksanakan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan 1 hari itu. Ya, di sini tentu adanya masukan dari baik dari sama guru, baik dari kepala sekolah mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan 1 hari tersebut. Itu saya berikan nilai 4 karena sudah konsisten setiap hari dilakukan. Kemudian untuk yang ketiga dan 4, memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Di sini kebetulan saya diberikan tugas tambahan memimpin sekolah, jadinya saya berani memberikan nilai 4 di sana. Konsisten karena saya sudah beberapa kali melakukan pengembangan, membuat program-program yang memang berdampak pada murid. Kemarin terakhir saya membuat taman baca ekobrik, karena saya mengajak anak-anak untuk menambah motivasi anak untuk belajar. Di sana kami membuat memanfaatkan sampah-sampah yang ada, memanfaatkan botol bekas itu kami buat taman baca berupa tempat duduk, berupa meja dan ada gapura. Karena saya ingin mengajak teman-teman guru, mengajak murid-murid juga bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekolah untuk dijadikan sebagai hal yang positif. Dan yang terakhir kemarin hari Jumat yang semua teman-teman guru juga melaksanakan pembersihan sampah plastik di daerah Brawah, karena sana kan daerah wisata, jadinya kami berpikir bagaimana cara mengembangkan daerah wisata tersebut dari hal yang negatif menjadi suatu hal yang positif. Di sini saya secara konsisten mulai mengembangkan SDM yang ada di sekolah. Bagaimana yang awalnya istilah lot Brawah itu kan, kalau kita mendengar lot Brawah mesti suatu hal yang negatif dalam pikiran kita. Sekarang saya ingin berusaha secara konsisten bagaimana merubah stigma negatif tersebut menjadi lot Brawah itu merupakan sekolah yang inovatif, sekolah yang kreatif seperti itu. Ya, saya
selalu berusaha, selalu mengajak guru-guru, mengajak anak-anak untuk selalu berinovatif dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Rudi ya, Pak Rudi Chandra. Yudi Chandra ya sudah memaparkan tadi, sudah konsisten ya, sudah lebih banyak konsisten, hanya satu seringnya konsistennya sudah merubah stigma negatif berawah menjadi stigma positif. Bagus sekali ya, semoga selalu bergerak ya, bergerak karena kita sudah berjalan, ini bulan yang ke-8 ya. Saya nanti di akhir program ini semua sudah konsisten dilaksanakan ya. Itu harapannya. Seperti program-program yang Bapak Ibu sudah rancang, ide baru program juga mohon nanti bisa dengan konsisten dilaksanakan. Apalagi saya tahu ada yang memiliki program harian ya, setiap hari. Kalau di SMP 4 karena kebetulan saya lokus di satu sekolah ya, jadinya saya bisa tahu betul apa sih yang sudah diperbuat, program hariannya sudah konsisten dilaksanakan. Setiap hari Senin apa nama programnya? Semangat ya, semangat. Apa kepanjangannya Pak Ngurah? Ya, Senin menguatkan karakter, itu sudah konsisten dilaksanakan. Kalau Selasa programnya? Selebrasi ya, maknanya? Ya, Selasa refleksi bersama siswa. Ramah anak, Rabu? Ramah anak. Apa ramah anak Pak Murad? Ya, Rabu menguatkan akhlak dan kepribadian. Kamis? Kami ada. Kamis melestarikan adat dan budaya. Iya, Kamis melestarikan adat dan budaya. Jumat? Bersehati, bersih, sehat, dan literasi ya. Itu saya lihat dan sudah pantau setiap pendampingan dan sudah konsisten dilaksanakan di Tanjung Bangla ya. Ya karena SMP itu kan sampai hari Jumat ya. Kalau pada hari Sabtu, kalau saya SD sampai hari Sabtu, kalau kami di sekolah hari Sabtunya Sabtu Berlian ya, programnya Sabtu Berlian, yaitu satu tujuan bersama lindungi anak ya, itu kalau program di sekolah kami yang kalau hari Sabtu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah tadi memaparkan, menceritakan tentang posisi diri dari apa yang dipetakan, sudah bagus sekali. Semua hampir konsisten dilaksanakan dan besar harapan nanti setelah selesai program ini semua sudah lancar-lancar dan maksimal. Baik Bapak Ibu, setelah berbagi cerita dan posisi diri kita lalui, sekarang kita simpulkan ya. Kesimpulan dari hasil berbagi cerita dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kesimpulan kita adalah untuk mengetahui posisi sehingga bisa bisa membuat perbaikan ke depannya ya, itu kesimpulannya. Kita bisa evaluasi diri di mana kekurangannya supaya nanti bisa lebih baik ke depannya dari yang sering agar nanti bisa konsisten dilaksanakan. Inggih Bapak Ibu, kita yang dapat bagian sesi 3 dan sesi 4. Di sesi 3 ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Dari sini aja kita bahas ambil pelajaran. Itu katakan ada berarti logika asalnya aneh pidan-pidan terjemah gitu. Ya. Nah secara gini ya, Pak Cok yang udah menerima mesti ngerti dia apa. Arti ini kan ambil pelajaran. Subur udah bulan ada pelajarannya 8 logikanya ya. Kan 9 bulan, 9 bulan gitu sudah Bu. Itu kan? Oh udah 8 bulan. Itu udah 8 bulan itu jemak kepindahan, ingat kembali lagi. Nah, terus ambil pelajaran, lakukan perbaikan.
Ya, yang jelek-jelek buang, benahi. Nah itu logika anak. Secara hati nih, gitu. Ini Pak Cokan singapau. Nah, ini ada siklus RAR, yaitu rencana, aksi, dan refleksi. Di rencana itu lakukan kegiatan atau perbaikan, rencana perbaikan. Ya. Kegiatan rencana dilakukan, dia aksi. Aksi itu kegiatan ya, tidak bekerja ya, itu aksi bekerja. Tuh. Terus terakhir kita evaluasi, refleksi. Siapa orang tua yang gitu? Yang ngirim di LMS itu kan artinya pas ngasih materi ini kelihatan gitu. Kan nggak nipu kan? Kadang-kadang sak ada refleksi bingung setelah ngisi di LMS itu. Gitu. Nah itu Bapak Ibu, ada kegiatan kita hari ini adalah buat rencana, lakukan dan perbaikan. Nah ini diskusi kelompok yang koordinasi tadi dengan Pak Putu begitu. Pada saat diskusi kelompok ini itu kita laksanakan dalam kelompok, itu logikanya gitu. Laksanakan dalam kelompok, tidak pleno terus, karena yang dihitung ngajar gitu, tidak melemok gitu, ngajar gitu. Berarti dia di kuis kelompok nanti dipimpin oleh PP-nya masing-masing di kelompoknya, jadi biar semua belajar bekerja. Nah itu. Nah di diskusi kelompok, Bapak Ibu setiap kelompok nanti mengambil satu kertas plano, bagi isi tulisan ini. Ya, tulisan itu. Setelah itu nanti saya akan bagikan juga kertasnya itu yang kecil-kecil yang warna post-it itu. Silakan Bapak Ibu tulis praktek baiknya, tantangan, dan apa yang akan dilakukan. Ini juga dulu di LK 5 sudah yang buka begitu. Ya, makanya ambil yang dulu di LK 5, LK 5 ada. Ya, ditulis, tempel-tempel, itu saja kerjaan kita. Waktu kita untuk ini adalah 45 menit untuk sesi ini. 10 menit yang kasih komentar, plus lagi 35 menitnya kerja diskusi kelompok. Nah itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini saya akan berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah ya. Yaitu mengembangkan website sekolah sebagai media informasi dan komunikasi sekolah. Jadi di sini saya mengembangkan kompetensi pengembangan sekolah dengan website sekolah. Adapun kendala yang dihadapi atau tantangannya adalah menunjukkan kesadaran warga sekolah dalam memanfaatkan website sekolah. Jadi awalnya di sekolah saya itu tidak ada tentunya ya website atau blog sekolah, tapi saya buatkan. Sudah berdomain STK.id. Kemudian saya juga sudah
menulis setelah beberapa waktu saya sudah bisa ya. Cuma kadang-kadang saya tidak, kalau di awal kan saya harapkan ya, saya ada beberapa penelitian saya ambilkan bukunya, saya arahkan Pak Made ya, saya tolong bantu untuk upload kita ini bangun deh. Tapi setelah beberapa kali saya pandu, saya biarkan ternyata berarti kan tantangan saya adalah menumbuhkan kesadaran dan mau untuk menulis sendiri gitu, apa sangat tantangan. Nah ke depan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah lagi ya, dan memberikan pemahaman kepada teman-teman di sekolah bagaimana atau potensi yang dimiliki website sekolah dalam pengembangan sekolah. Jadi dalam website itu kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya yang pertama publikasi pasti, di mana sekolah kita bisa dikenal. Kedua dokumentasi. Nah, ketika ada akreditasi kita tidak bingung lagi mencari foto-foto gitu ya, karena sudah ada di sana. Kemudian informasi. Ketika kita ada informasi apapun kepada orang tua, kita bisa membahas. Dan komunikasi. Orang tua bisa memberikan timbal balik di situ. Gitu ya. Jadi ya, bisa memberikan. Jadi sebenarnya website sekolah itu berpotensi sekali untuk pengembangan sekolah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan, ya silakan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Pada sesi ini diskusi kelompok saya mencontohkan baik upaya kompetensi guru penggerak, karena prakteknya membangun komunikasi empati terhadap orang tua untuk pelibatan orang tua sebagai penampil pelajaran. Nah di sini saya di sekolah sudah menerapkan di mana pembelajaran yang siswanya masih kurang dalam pembelajaran ataupun nilai-nilai yang masih kurang, kami di sekolah tetap melakukan pemanggilan orang tua untuk koordinasi tentang masalahnya mungkin di rumah juga atau mungkin dengan rekan sejawat. Apabila ada permasalahan biar cepat informasinya, sehingga kita di sekolah bisa membantu peserta didik dalam upaya dengan rekan-rekan teman sebayanya, mungkin masalahnya itu biar cepat bisa ditangani. Mungkin di sini tantangan dari upaya pengembangan kompetensi ini setelah kami melaksanakan pemanggilan orang tua, di sini tantangannya banyak sekali orang tua yang masih banyak kurang peduli dengan anaknya. Setelah dipanggil, kadang-kadang tidak hadir orang tuanya. Mungkin karena di desa banyak orang tua yang mencari pekerjaannya sebagai petani, jadi dia lebih mencari mengutamakan pekerjaannya ketimbang dia kepingin tahu permasalahan anak seperti apa. Kok saya dipanggil dari pihak sekolah, dia malah cuek. Nah di sini upaya yang dilakukan, saya di sini lebih segera memanggil orang tua, langsung menghubungi, menelpon orang tuanya agar bisa langsung datang ke sekolah. Tapi orang tuanya masih juga banyak alasan tidak mau dia hadir ke sekolah. Nah kalau sudah sampai pemanggilan 2 kali, saya langsung hubungi melakukan konsultasi ke rumah siswa tersebut biar langsung ketemu dengan orang tuanya masing-masing dan melakukan koordinasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Mungkin itu praktek yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini untuk praktek baik yang sudah saya lakukan yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dengan menganalisis permasalahan yang dialami oleh. Jadi saya di sini berusaha berdiskusi dengan masing-masing guru permasalahan apa yang mereka hadapi selama ini sehingga menghambat mereka dalam proses pembelajaran atau kurang adanya pembelajaran, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah kemudian
tantangan yang dihadapi di sini adalah ketika guru tersebut diajak untuk pembuatan proses gamifikasi, mereka masih ada beberapa guru yang bingung sehingga malas untuk melaksanakan keberlanjutan dari kegiatan pelatihan tersebut. Sehingga upaya yang saya lakukan di sini adalah mengenalkan terlebih dahulu bagaimana penggunaan Word, kemudian Excel, dan pembuatan PowerPoint sebagai dasar mereka pembuatan gamifikasi tersebut, sehingga harapannya nanti ke depan dengan penguasaan kemampuan dasar dalam penggunaan Microsoft tersebut, mereka lebih bisa menguasai dalam pembuatan gamifikasi, sehingga nantinya guru-guru tersebut bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik dalam berlanjutannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari sini saya lihat dari diskusi kelompok ini, yang mana yang pertama adalah mengenai praktik baik dan upaya pengembangan kompetensi guru. Ini saya ambil yaitu kelas yang merdeka belajar, yang mana anak-anak mampu memilih dari setiap konsep atau pelajaran yang akan ditampilkan di dalam kelas itu, mampu anak-anak itu memilih dari karya atau aksi yang didapatkan setelah memberikan pelajaran pada pagi hari itu, sehingga ada hal yang akan dari tantangan yang dia dapatkan di sini adalah bagaimana dia dari kepemimpinan siswa itu kan ada yang namanya ada suara kepemimpinan murid, ada suara, ada pilihan, ada kepemimpinan. Banyak anak-anak di sini dari suara, pilihan, dan kepemilikannya. Jadi dari kepemimpinan murid itulah saya selaku guru di sini ada banyak hal tantangan yang didapatkan, yaitu adalah salah satunya keberanian anak-anak itu adalah menuangkan ide atau gagasan-gagasannya di dalam setelah pembelajaran berakhir. Salah satunya adalah membacakan hasil dari eksperimennya dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah bagaimana upaya di dalam praktek untuk mengatasinya. Di sini saya ambil adalah siswa di dalam pembelajaran ini berani tampil dari suara apa gagasan yang dia dapatkan itu, sehingga pilihannya itu ada salah satunya pilihannya dia itu adalah salah satunya ada yang menggambar, ada yang menceritakan dari hasil eksperimennya, dan juga bagaimana hal itu menjadi suatu kepemilikannya pada anak-anak. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya membuat satu program jangan tidak pejabat boleh apa sama guru itu berbagi lebih baik selama proses pembelajaran. Jadi di sini tentu tujuannya untuk menciptakan satu pembelajaran yang di sini guru-guru saling berbagi mengenai praktik baik yang telah dia lakukan selama proses pembelajaran. Dan tantangannya ini sendiri itu tentu hal ini merupakan hal yang baru bagi mereka ada sedikit kurang percaya diri dari guru tersebut untuk menyampaikan pembelajaran yang telah mereka lakukan di dalam kelas. Harapannya di sini kami semua guru di organisasi saling menguatkan dan memperbaiki sehingga rekan-rekan guru tidak ada lagi yang percaya diri, tidak ada lagi yang masih boleh untuk harapannya dalam kegiatan ini bersama-sama untuk saling mengevaluasi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin bisa saja. Rencana kerja pengembangan diri. Nah, pengantar rencana kerja. Siapkan LK1. Siapkan LK1 berarti Bapak Ibu mesti nerima ya LK yang sudah dikopikan. Kalau dibaca sini kan siapkan LK1. Itu sudah ya dikirimi, udah dikirimi. Coba buka LK1-nya. Kene Bapak Ibu kerja mandiri sekarang laptop harus dibuka. Gitu. Ya kerja di laptop lama ini. Ya itulah yang dikirimi oleh PP-nya masing-masing. Ya, gitu. Ada 3 lembar kalau nggak salah.
pengantar rencana kerja pengembangan diri, begitu itu ada 3 lembar. Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kerja CGP untuk pengembangan diri setelah pelatihan 9 bulan, setahun ya, untuk 1 tahun mendatang. Tujuannya adalah agar pembelajaran tidak berhenti meskipun besok sudah selesai, tetap belajar, tidak berhenti-henti belajar. Sekarang Bapak Ibu membuat rencana atau program untuk 1 tahun ke depan. Ya, nah, perhatikan halaman pertama sampai ketiga itu di pengantar rencana kerja pengembangan itu. Mari kita mengingat kembali. Nah, itu silakan Bapak Ibu buka pengantar rencana kerja pengembangan dirinya, silakan Bapak Ibu baca. Sekarang kita adalah kerja mandiri, tugas mandiri. Masing-masing Bapak Ibu mengerjakan LK1 itu ya. Di panduan ini sudah ceritakan tidak mungkin akan dengan waktu 1 jam Bapak Ibu selesai melaksanakan tugas ini ya. Yang penting ada mulai Bapak Ibu bekerja membuat ini pengembangan diri. Kalau belum selesai dilanjutkan di luar LK ini, begitu panduannya. Ya, artinya tidak mesti harus selesai hari ini. Ya, nah itu. Dan ini pun tidak dipresentasikan. Tetapi biar ada kami isi di LMS, seberapapun Bapak Ibu dapat kerja hari ini, kirim ke PP masing-masing. Oke, nah itu. Terus silakan potong, cari LK satunya saja. Itu LK1. Silakan bekerja masing-masing, mandiri, tidak kelompok. Biar semua punya ya. Nah, di sana isi identitas nanti. Itu. Di lembar kerjaan itu ada identitasnya, silakan CGP namanya itu. Ya. Itu. Nah, itu saja yang poin penting pada sesi ini. Ya. Kita akan sampai habis istirahat. Kalau jam 12 istirahatnya, setelah itu tambah lagi 30 menit. Oke, lanjut pada setelah makan siang. Ya, silakan Bapak Ibu mulai bekerja. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke sesi 5. Namun sebelumnya kita ada sedikit speaking untuk Bapak dan Ibu nih. Sudah memulihkan tubuh konsentrasi. Mungkin sudah pernah Bapak Ibu mendengar istilah gajah semut? Gajah semut. Enggak. Coba kita bagi yang belum pertamanya pasti sambil kita uji sejauh mana konsentrasi Bapak dan Ibu. Kita main ice breaking gajah semut nih. Oke, Bapak dan Ibu, untuk permainan gajah semut
kita sudah sama-sama tahu bahwa gajah itu kan binatangnya besar, semut binatangnya kecil. Nah, nanti kalau ada yang bertanya menyatakan gajah, berarti Bapak Ibu harus jawab besar ya. Gajah besar, tapi tangannya yang ditunjukkan kecil ya. Kebalikannya, ketika saya menyatakan semut, Bapak Ibu jawab kecil tapi besar. Tangannya kecil besar. Gajah gajah besar gitu ya. Kalau semut kecil. Kan sudah jelas ya Pak. Oke Bapak dan Ibu, sambil ini kita nyanyi ya. Gajah 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 semut. Balik gitu aja ya. Semut gajah. Nanti saya akan menghampiri Bapak dan Ibu dan menunjuk Bapak dan Ibu, lalu saya mengajukan pernyataan gajah atau semut. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah. Lanjut gajah semut semut gajah semut. Konslet entah. Kita masih konslet ya. Ayo lagi. Semut gajah. Gajah. Oh, besar. Wah, Pak Ayan salah. Termasuk Pak Ayan juga masih konslet. Jadi benar. Ayo. Gajah, semut, gajah. Semut. Besar. Semut. Tangan. Ya ternyata sulit kita. Iya, gede sih Pak. Udah begede kan. Kayak mau boyo. Kayak boyo. Ini kene, Bang. Ayo lagi. gajah, gajah, semut. Semut gajah. Gajah. Loading. Asal pakai itu kan. Asal lewat load kan. Masih ketulis masih. Ya Bapak dan Ibu, sekedar untuk menyegarkan aja nih, biar nggak terlalu mumet pikirannya. Nama mumet. Kita lanjutkan ke sesi 5 ya. Jadi di sesi 5 ini kita akan membahas mengenai rencana kerja pengembangan sekolah yang berdampak pada muridnya. Jadi kalau tadi program kerja pada Ibu
CGP 1 tahun yang akan datang. Kalau sekarang lebih berfokus pada program yang akan berdampak pada muridnya. Nah, seperti tadi mungkin dicontohkan ada program satu guru satu blok yang di Pak Yan artikelnya. Nah, tadi di SMP 1 juga banyak programnya yang setiap hari dijelaskan tadi. Nah, seperti ini mungkin programnya. Nah, terus dilanjutkan mungkin untuk program tersebut selama 1 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu silakan tuangkan kira-kira program apa yang Bapak Ibu ingin kembangkan untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, sama seperti program tadi, saya yakin karena dalam 1 tahun pasti banyak program yang akan Bapak Ibu rancang. Dan mungkin program tersebut juga bisa selesai semuanya pada hari ini karena terbatasnya waktu, tapi tetap kami mohon dan kami minta karena nanti akan dijadikan bukti fisik yang akan kami upload di LMS ngajar prakteknya, sehingga berapa Bapak Ibu sanggup misalnya 2 atau berapa 3 program saja silahkan selesaikan. Nah, sudah jelas untuk sesi meetingnya. Nah, sudah, silahkan Bapak Ibu mulai mengerjakan. Baik Bapak dan Ibu, jadi disiapkan saja dulu sesuai dengan rundown. Saya di sini diminta untuk bercerita nih. Jadi ceritanya ada, tapi saya tidak bacakan secara ini ya. Jadi poinnya secara kesimpulan dan besarnya saja yang mungkin dijelaskan sedikit. Nah, ceritanya ini mengenai seorang guru yang bertugas di Sulawesi. Nah, di sana guru tersebut namanya Bu Guru Lia. Jadi Bu Guru Lia ini adalah seorang guru yang bertugas di daerah terpencil. Nah, di sana selain mengajar, dia juga suka memberi pelajaran tambahan kepada muridnya. Di samping itu dia juga mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, suatu saat Bu Lia ini mendengar akan ada lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Nah, biasanya Olimpiade itu kan berjenjang prosesnya dari kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian lanjut ke provinsi dan nasional. Nah, setelah mendengar adanya lomba tersebut, Bu Lia ini menyadari bahwa anak didiknya punya potensi untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Nah, dari seringnya dia ngajar murid, dia beranggapan bahwa muridnya mungkin nanti akan mampu bersaing dalam ajang lomba tersebut. Nah, singkat cerita, ternyata setelah dia menyampaikan kepada kepala sekolahnya ngomong gini, "Kita nggak usah ikut karena murid kita pasti kalah. Kemudian dana BOS nggak mencukupi untuk biaya, karena Ibu Yani kan seperti tadi saya ceritakan di awal, dia tugas di daerah terkecil. Jadi untuk ikuti lomba harus ke tempat di kecamatan itu jaraknya jauh, keluar desa ya. Jadi biaya untuk transport ke sana cukup besar. Nah, itu alasan kepala sekolah ya sedikit menghambat jadinya nih. Nah, namun Bu Lia ini tidak patah arang. Dia akhirnya menyampaikan kegiatan tersebut kepada orang tua siswa. Tapi sebelumnya Bu Lia ini juga berpikir apakah mampu orang tua siswa ini mendukung kegiatan atau program yang ingin dia jalankan, karena mengingat latar belakang orang tua di sana kan hanya nelayan. Nah, ternyata setelah disampaikan, orang tua juga ada respon
merasa tidak percaya anak saya benar mau dikirim ikut lomba, itu katanya orang tua. Nah ternyata ada respon positif dari orang tua. Ternyata mereka kalau benar mereka mau mendukung seperti itu. Nah setelah itu Bu Lia ini juga melaporkan ke kepala desanya. Nah ternyata dari kepala desa tersebut juga mendapat respon positif. Nah dari kepala desa itu berencana mengumpulkan orang tua yang siswanya yang akan berangkat untuk di lomba. Nah ini banyak siswanya, ada 6 orang. Nah ternyata kalau memang benar akan mengikuti lomba nanti bisa menggunakan mobil desa. Nah seperti itu respon dari Bapak Kepala Desanya. Nah akhirnya muncul lagi semangat dari Bu Lia. Ternyata apa? Dia tidak sendiri. Ternyata dia juga punya orang-orang yang mendukung kegiatannya tersebut. Nah akhirnya setelah berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kepala desa, dia menyampaikan kembali ke kepala sekolah. Ternyata dia mendapat dukungan dari warga dan kepala desa. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah berjanji akan merapatkan kembali orang tua dan pengurus desa untuk mendukung kegiatan lomba tersebut. Nah setelah dirapatkan ternyata mereka pada orang tua ada yang memberikan support dalam bentuk mencari kerabat yang ada di luar desanya yang berdekatan dengan tempat kegiatan lomba. Nah mereka ada yang mencari kerabat, kemudian ada juga warga yang bersedia membuatkan makanan untuk bekal mereka saat lomba. Nah setelah berlangsungnya lomba ternyata di tingkat kecamatan hanya lolos 3 orang. Jadi 3 orang lagi lolos ke tingkat berikutnya. Namun pada akhirnya semuanya tidak lolos ke tingkat nasional. Singkat ceritanya. Nah, walaupun tidak lolos ternyata Bu Lia mengambil kesimpulan walaupun dia gagal dalam lomba OSN tersebut sampai ke tingkat nasional, tetapi dia sudah membuat sedikit perubahan di sekolahnya, ke tempat dia mengajar, bahwa dia sudah mulai bergerak dan ikut menggerakkan warga sekolahnya, baik itu yang dari masyarakatnya maupun akhirnya dia kan juga memperoleh dukungan dari kepala sekolahnya. Nah demikian pada Ibu singkat cerita yang tentang Bu Lia yang bertugas di daerah Sulawesi. Nah dari cerita yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu diminta mengambil hikmah. Apa kira-kira hikmah yang Bapak Ibu bisa petik dari cerita yang saya sampaikan tadi? Mungkin Pak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapannya, silakan. Ya dari kelompok 1, kelompok 2. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau menurut saya hikmah yang bisa saya ambil itu dari Bu Lia, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu bagaimana hasil yang akan kita dapatkan. Meskipun murid-murid kita hanya sampai ke tahap tingkat kecamatan, setidaknya dengan begitu anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi dan mereka merasa dihargai kemampuannya gitu. Terus yang kedua, ini juga menjadi pembelajaran untuk kita sebagai guru untuk selalu semangat dalam membersamai murid-murid kita dan mewujudkan merdeka belajar untuk sekolah kita gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Tangan untuk Ibu. Siapa Bu ini? Oh, Bu Anis ya, Bu Anis. Tadinya mungkin dari kelompok 1 ada yang memberikan tanggapan 1 ya.
Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi cerita itu saya alami sendiri, Pak. Walaupun sekolah SMA 1 negara tidak di pelosok, tapi keadaannya sama terkait ketika ada kegiatan dan harus melibatkan anak-anak. Dan kita tahu sendiri bahwa Jembrana tidak memungut biaya apapun dari orang tua, dan penggunaan dana BOS juga tidak sefleksibel yang sekarang. Jadi ketika itu ketika anak-anak akan ikut lombanya itu di Jember dan di Surabaya. Dan tentu saja itu kita perlu penginapan, akomodasi dan lain sebagainya selama kurang lebih 3 hari 2 malam. Nah, ketika ditanyakan di sekolah, ya sekolah tidak bisa berbuat banyak karena tentu mereka punya tata cara tersendiri dalam mengeluarkan anggaran supaya mereka tidak dipersalahkan. Nah, ketika saya sampaikan keadaan itu ke orang tua, ya tanggapannya sama. Ini Pak, Bapak nginep di hotel itu, ini mobil, ini bensin, ini untuk makan. Jadi saya tinggal berangkat aja. Jadi itu keadaannya. Dan beberapa orang tua juga bahkan kasarnya gini, Bapak nggak usah mikir anak-anak, yang penting anak-anak antar sampai di sana, bimbing dengan baik. Dan saya paling sering mendapat gratifikasi. Gratifikasi kalau makan di luar, kemudian ketemu orang tua siswa yang pernah saya bimbing, makan saya gratis gitu. Jadi tanpa saya ketahui udah dibayar. Oh enggak Pak, saya nggak pernah makan di rumah karena istri nggak di rumah Pak. Jadi begitu keadaannya. Jadi kalau kita memang dengan sepenuh hati membimbing murid, kemudian memberikan jalan mereka untuk menunjukkan dirinya bisa, kemudian mencarikan wadah untuk mereka berkompetisi, dan orang tua sangat welcome sekali. Dan saya yakin semua orang tua pasti rela mengeluarkan banyak biaya untuk anaknya sendiri. Ya, gitu ya. Jadi ketika kita menjumpai hal seperti itu, sampaikan saja ke orang tuanya. Saya yakin orang tua pasti akan mensupport anaknya habis-habisan. Kasarnya ngatohin siap bani, masa ngatohin anak sih bani. Yang itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas tanggapannya. Tepuk tangan untuk Pak Adi karena merupakan pengalaman langsung dari dirinya tentang kegiatan dalam mengikuti lomba. Ternyata sama nasibnya dengan Bu Lia, cuma beda posisi saja. Dari kelompok 3 salah satu yang minta memberikan tanggapan sebelum nanti kita simpulkan. Ya, Pak Yudi, silakan. Oke, baik, terima kasih atas mungkin dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai guru tentu harus selalu berusaha. Kebetulan waktu yang di satu yang kami dulu ada beberapa kegiatan waktu itu ada kegiatan namanya kegiatan dari pihak kesehatan juga PT Nasional itu. Saya awalnya juga dari pihak kepala sekolah juga awalnya ragu kenapa, karena anak-anak itu tingkat nasional, apalagi tingkat nasional. Sebetulnya pihak kepala sekolah setelah pihak koordinasi dengan kepala sekolah ragu dengan kemampuan anak, dengan kemampuan yang beradu dengan tingkat nasional seperti itu. Kemudian yang berusaha meyakinkan kepala sekolah, walaupun saat itu kepala sekolah tidak bersedia, karena dia bersedia, yang berusaha meyakinkan anak-anak. Mari kita berusaha bersama-sama untuk membuktikan bahwa kita itu memang bisa. Ya, kemudian yang berusaha saya itu membimbing murid waktu itu lomba DKMG, dokter kecil mahir gizi di tingkat nasional itu. Kemudian saya berusaha dengan anak-anak, walaupun itu biaya sendiri waktu itu tidak tergantung oleh pihak sekolah, karena pihak sekolah memang tidak mau membiayai, karena memang saat itu dia duluan takut mengeluarkan biaya banyak, namun hasilnya tidak ada apa-apa seperti itu. Dan yang berusaha meyakinkan anak-anak, mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita bisa. Melalui proses yang sangat panjang, kegiatan itu sekitar 6 bulanan lah kegiatan yang disebut. Kemudian singkat ceritanya itu pada saat itu kebetulan sekolah Tiang dapat juara 4 tingkat nasional. Jadi Tiang membuktikan bahwa kita emang bisa, lagi apapun kekurangan kita, selagi gurunya masih emang bertekad dia untuk memajukan anak-anaknya, memajukan sekolah, pastilah akan berkorban demi nantinya.
kebetulan karena orang tua di sekolah sana itu pekerjaannya rata-rata buruh, jadi yang melaksanakan pendekatan dan orang tua pun menyerah saat itu. Jadi yang berusaha setelah saya sudah menerima sertifikasi, jadinya dia gunakan sedikit untuk membantu anak-anak. Setelah anak-anak dapat juara, jadinya pihak sekolah berpikir balik, ternyata bisa, ternyata sekolah ternyata kemampuan anak juga bisa seperti itu. Artinya pihak sekolah pun mengucapkan terima kasih. Artinya apapun jadinya paradigma pandangan beliau itu berubah. Jadi apapun yang ada selagi kita masih bisa, kita wajib mencoba. Itu saja Pak. Luar biasa Pak Yudi. Waktu kegiatan tersebut saya juga sempat memantau bagaimana Pak Yudi berusaha membuat tanaman hidroponiknya juga untuk sebagai mungkin pendukung dari kegiatan tersebut. Tentunya itu juga memerlukan biaya yang cukup besar. Namun di tengah kekurangan daya dukung, tapi Pak Yudi sudah bisa membuktikan meraih, walaupun bukan juara 1, tapi walaupun baru peringkat 4 nasional, tapi tetap juga mengharumkan nama Jembrana, walaupun sekolahnya yang tahu juga di pelosok untuk Pak Yudi di dekat gede. Nah Bapak dan Ibu, tadi bersama-sama juga kita sudah menyimak pengalaman dari rekan kita tentang perjuangan mereka untuk mewujudkan ataupun meningkatkan prestasi anak didiknya baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Nah, apa yang menjadi kata kunci dari kegiatan tersebut? Kira-kira apa yang menjadi kata kuncinya? Oke, Pak. Ya, dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya itu sangat termotivasi ya. Jadi mungkin yang buat si pelajar sini sebenarnya kita harus berpikir asset based thinking, gitu. Berpikir berdasarkan kekuatan atau potensi yang dimiliki. Itu. Oke, dari Pak Lurah tadi disebutkan aset based thinkingnya, jadi sekarang kekuatan. Mungkin ada yang lain menjadi kata kunci aset based thinking ya. Nah, jadi memang benar apa yang disampaikan Pak Lurah. Jadi aset based thinking sangat peran. Ya. Nah, di samping itu juga karena tadi kita sama-sama juga mendengar bahwa yang menjadi poinnya adalah apa? Gotong royong, ya. Gotong royong dalam mewujudkannya. Jadi kita juga ternyata setelah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik, ternyata daya dukung itu dapat muncul, ya, dapat muncul baik itu dari orang tua maupun dari pihak lainnya. Jadi apa namanya? Dari warga sekolah yang lain. Mungkin yang dari sebelumnya apatis atau kurang perhatian, nah setelah kita dapat membuktikan, akhirnya mereka juga memberikan dukungan kepada kita. Nah kadang-kadang seperti itu mungkin pimpinan atau ada rekan sejawat juga seperti itu. Dia ingin melihat hasil dulu sebagai contoh atau bukti. Jadi kalau belum kita bisa menunjukkan hasil atau contoh, mereka mungkin akan selamanya berpikirnya negatif. Tapi kalau kita sudah mampu membuktikan, oh ini ternyata kita berhasil atau mampu mencapai apa yang menjadi tujuan kita, pola pikir mereka pasti akan berubah. Walaupun tidak sekalian atau sedikit pasti berubah. Benar ternyata dia berhasil begini dengan usaha yang sedemikian rupa mewujudkan apa yang menjadi tujuannya. Nah untuk itu, saat ini dia minta Bapak Ibu kembali ke sekolah masing-masing, mengidentifikasi warga sekolah di tempat Bapak Ibu bertugas. Kira-kira
warga sekolah yang menghambat itu siapa, bentuk hambatannya seperti apa, kemudian strategi pelibatannya. Nah itu yang sekarang Bapak Ibu kerjakan di kertas plano tersebut. Oke, silakan yang berikan waktu untuk Bapak Ibu sambil berdiskusi mengerjakan tugas tersebut. Tadi sudah sempat yang baca dari hasil yang Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu tulis di belakang bahwa yang menghambat itu kebanyakan dari kalangan guru, kemudian dari yang mendukung juga guru. Nah yang menghambat banyak yang mengatakan bahwa guru yang mau menjelang pensiun. Kemudian yang mendukung juga guru-guru yang memiliki pandangan yang sama dengan Bapak Ibu CGP. Kemudian ada juga yang menyatakan yang menghambat itu adalah bendahara bos yang kurang lancar dalam memberikan ininya ya, sehingga yang menjadi penghambat jadinya ya. Kemudian ada juga ibu kantin ya yang kurang menjaga kebersihan ya, karena programnya mungkin tentang kebersihan sehingga kantinnya yang menjadi penghambat. Nah kesimpulan dari itu kemudian strateginya tadi rata-rata semua hampir sama, yaitu menjalin komunikasi. Kemudian ada yang mengatakan dengan teknik coaching maupun yang lainnya. Saya rasa memang demikian keadaannya yang betul-betul real di sekolah, tahu bersama, yang juga mengalami sama seperti yang Bapak Ibu alami. Memang sulit menggerakkan yang sudah mau pensiun nih. Di depan mobil pun mogok nih. Artinya sudah tidak bisa lagi kita ini. Tapi kita juga menyadari bahwa memang karena faktor usia, kemudian kemudian motivasi atau semangatnya sudah hilang atau gimana nih, karena ingin cepat istirahat, tidak ingin tidak beban lagi seperti itu, sehingga mungkin itu yang menjadi penghambat untuk melakukan pendidikan yang ada di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi materi di sesi 5 yang selaku pemateri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, selamat saya menyampaikan. Ya, untuk sesi selanjutnya silakan yang kembalikan ke Bu Made, karena tadi Bu Made yang membuka. Nah nanti sekaligus yang menutup nanti Bu Made juga. Oke, silakan Bu Made. Baik, terima kasih Pak Ketua Relawan atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu CGP hebat Kabupaten Jemberana ya, kita memasuki sesi yang terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu semua. Setelah Senin tadi kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Nah, sudah terbiasa kita dalam sesi penutup yang kita lakukan adalah refleksi ya. Refleksi. Nah, sebelum lanjut kita tepuk semangat dulu ya, walaupun mau pulang biar tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Iya. Jalan-jalan ke pebuahan jangan lupa membawa lampu pijar. Mari kita lakukan perubahan dengan gerakan Merdeka Belajar. Ya, itu mohon selalu diterapkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada penutupan bagian merefleksi diri ya. Sekarang Bapak Ibu silakan masing-masing CGP memegang satu post-it ya. Post-it, kemudian Bapak ya, di sini Bu Anis masih punya stok, silakan berbagi ya. Berbagi post-it. Di atas post-it Bapak Ibu tuliskan ya, terkait tentang hari ini saya belajar bla 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 ya, silakan. Setelah Bapak Ibu tuliskan, pasang di plano depan ya, karena nanti akan kita dokumen, nanti kita kuliah di LMS. Belajar apa hari ini, silakan ditulis kemudian ditempel.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi secara umum dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari kelompok kami dapat merangkum 3 hal penting, yaitu hari ini kita membuat bagaimana merancang untuk pengembangan diri. Nah, jadi nanti selama 1 tahun ke depan kita akan dituntut untuk membuat rancangan yang detail sehingga rancangan tersebut memang bisa kita nanti laksanakan dengan baik dan maksimal selama 1 tahun ke depan. Selain itu kita juga hari ini dituntut untuk membuat program yang berdampak pada murid. Jadi kita juga dituntut dalam waktu yang singkat ini agar nanti pelaksanaannya selama bulan Juli sampai Juni tahun depan itu memang program tersebut dapat terlaksana. Dan terakhir kami juga belajar mengenai strategi pelibatan. Jadi kami mengidentifikasi hal-hal apa saja, sumber daya apa saja yang mendukung dan tidak mendukung selama program yang kami sudah laksanakan 8 bulan belakang ini. Terima kasih. Terima kasih Agung Aditya. Yang kedua langsung Pak Wahyu, kelompok 2. Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Di sini dari kelompok saya itu yang pertama ambil pelajaran lakukan perbaikan, itu punya Pak Agus ya. Kemudian hari ini saya belajar pengembangan kompetensi CGP, kemudian perencanaan program. Berikutnya ada yang membuat rancangan program pengembangan sekolah. Kemudian berikutnya merencanakan sebuah program yang akan dilakukan setahun ke depan. Berikutnya adalah membuat rencana kerja pengembangan diri. Baik, di sini saya simpulkan dari kelompok kami itu intinya adalah membuat sebuah rancangan program di mana yang akan kita laksanakan selama setahun ke depan. Ya, di mana tadi mungkin teman-teman juga sudah mengerjakan pada instrumen LK1 itu ya, ada beberapa rencana kerja pengembangan diri di mana ada kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, kemudian berikutnya memimpin pendidikan, kemudian memimpin pengembangan sekolah dan memimpin manajemen sekolah. Mungkin pada intinya di sini untuk lokakarya dapat kita diajarkan membuat sebuah program yang akan kita laksanakan selama setahun ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir langsung kelompok 1. Ibu. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hari ini kami belajar apa? Karena saya mewakili, jadi saya tidak saya. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 2 tentang pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Jadi saya menyimpulkan secara keseluruhan bahwa kita belajar banyak. Yang pertama adalah tentang potensi, peta posisi diri, mengetahui bagaimana kemampuan atau potensi yang kita miliki selama ini. Kemudian merencanakan program 1 tahun ke depan untuk pengembangan sekolah. Itu saja yang saya sampaikan karena sudah banyak dari kelompok 3 dan 2. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Tuti ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi sudah masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan apa sih yang didapat dalam pertemuan kita hari ini dan sudah bersama juga mendengarnya, rasanya tidak perlu saya ulas. Yang terakhir yang perlu diisi juga karena kita perlu dokumennya, sekarang plano refleksi kita belum terisi. Bapak Ibu, di plano refleksi itu ada aspek yang dievaluasi. Nanti Bapak Ibu silakan isi. Kalau Bapak Ibu senang, condong pada bagian senang, biasa atau sedih ya. Mulai dari materi lokakarya, metode lokakarya, pengajar praktik, partisipasi peserta, logistik dan tempat pelatihan serta konsumsi. Ya, silakan Bapak Ibu ambil spidol. Dan nanti juga untuk selanjutnya karena lokakarya kita akan berakhir lagi sekali aja, disarankan kita nanti dari CGP di sini membentuk koordinator ya. Nanti ada koordinator, mohon katanya dibentuk agar nanti bisa bersinergi dengan
angkatan-angkatan berikutnya ya. Itu ada koordinatornya gitu. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat kita sudah pelana rotasi sudah terisi penuh ya. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita membeli kuaci ke warung Bun ini. Jangan lupa ambil lebih dari satu. Kita tutup pertemuan sampai di sini. Untuk bertemu di lain waktu. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, salam rahayu. Ya, silakan Bapak Ibu berkemas-kemas ketemu dengan keluarga tercinta di rumah, hati-hati di jalan.